Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, bagaimana tanggapan dari PDI Perjuangan atau 03 ini terkait putusan MK kemarin dan juga ada 3 hakim yang dissenting opinion? Ya, kemarin sebenarnya malam kami memang dari sore memang kami ada rapat sampai malam. Sekjen DPP sudah menyampaikan beberapa poin, ada 5 poin ya, ada 5 poin yang menyangkut sikap dari PDI Perjuangan menyikapi hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu gitu. Bahwa ada beda pendapat di tiga dissenting opinion. Memang ini satu peristiwa baru gitu dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan bahwa memang ini ada representasi suara dari para hakim yang juga mencerminkan suara dari masyarakat tentang peristiwa yang terjadi, yaitu pemilu kemarin yang terjadi. Bahwa kemarin di dalam proses persidangan kita semua tahu bahwa para hakim ini membuka ruang untuk melihat pemilu itu bukan hanya dari hasilnya, tapi bagaimana proses pemilu itu berlangsung. Dan proses persidangan itu kita semua juga bisa menyaksikan bagaimana ya para saksi, para ahli, juga para menteri, 4 menteri menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pemilu itu. Dalam hal ini gugatan yang berkaitan dengan kecurangan dalam pemilu kemarin. Nah, oleh karena itu dengan keputusan ini ya kami menghormati keputusan yang sudah dibuat oleh MK tentu bahwa ini final and binding. Tapi ini juga mengingatkan kita bahwa ya peristiwa pemilu kemarin ini jangan sampai kemudian menjebak kita masuk ke dalam soal ya kepemimpinan yang otoritarian gitu. Nah, ini satu poin yang ya kemarin disampaikan di dalam rilis yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Juga mengingatkan kita bahwa ya ke depan jangan sampai peristiwa-peristiwa kemarin itu dipraktikkan lagi, karena kita akan menghadapi pilkada tahun 2024, dan kami kemarin juga fokus pada bagaimana mempersiapkan pilkada, mempersiapkan kader-kader untuk pelaksanaan pilkada di daerah, sehingga jangan sampai kemudian ini peristiwa-peristiwa di dalam pemilu kemarin yang kita tahu berkaitan dengan kecurangan pemilu ini kemudian terulang lagi di pilkada nanti. Jadi itu kurang lebih sikap dari PDI Perjuangan yang sudah disampaikan kemarin. Oke, ya Bang Andreas. Saya juga ingin mengkonfirmasi Bang Andreas, karena sudah ada pernyataan dari Sekjen dan juga beberapa politisi dari PDI Perjuangan juga, mungkin termasuk Bang Andreas Hugo Parera begitu. Hormati dululah proses di MK ini. Nanti setelah proses MK, kalau kita bicara rekonsiliasi baru tepat momennya dan saatnya begitu. Nah, ini apakah putusan sudah kita lewati kemarin? Apakah rekonsiliasi politik juga akan segera juga digayung bersambut begitu oleh PDIP? Saya nggak terlalu mengerti juga apa maksud dari rekonsiliasi politik ini. Gitu. Maksudnya rekonsiliasi politik maksudnya gimana? Artinya akankah ada berada di dalam ataupun dalam tetap koalisi, menjadi sebagai oposisi layaknya rival politik pasangan 02 yaitu ya Ganjar dan Mahfud kan berada di luar pemerintahan. Ya nggak tepat istilah rekonsiliasi politik untuk ya ada di dalam atau di luar, karena ya soal di dalam atau di luar itu ya itu adalah bagian dari proses politik yang kita hadapi, kita alami hari ini. PDI Perjuangan itu ya pernah ada di dalam, pernah ada di luar, dan kita ini bukan berperang gitu kan. Kita habis Mahkamah Konstitusi ya sudah keputusan sudah dibuat. Bagaimana ke depan soal sikap positioning PDI Perjuangan, posisi PDI Perjuangan ke depan ya itu kita lihat di dalam perkembangan nanti. Dalam arti apa? Ini masa transisi ini masih berjalan sampai dengan bulan Oktober ya. Proses transisi ini berjalan sampai bulan Oktober, ya kita lihat bahwa semua proses itu kan bisa terjadi, bisa ada perubahan-perubahan di tengah jalan, dinamika yang ada di tengah jalan. Saya kira
ya itu hal yang biasa, tapi ya, sebagai partai dan partai yang mendukung pasangan yang kemarin sudah diputuskan di MK, saya kira kami fokus pada agenda-agenda yang berikutnya, itu yang berkaitan dengan pilkada nanti gitu. Bahwa pembicaraan, kenapa? Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk masuk ke dalam pemerintahan nantinya. Tidak menutup kemungkinan untuk masuk dalam pemerintahan nantinya. Tidak harus juga masuk di dalam pemerintah, tidak harus juga keluar, tapi bagaimana kerjasama di dalam politik itu tergantung bagaimana pembicaraan berkaitan dengan platform pemerintahan ke depan, apakah ada kesesuaian antara platform pemerintahan ke depan yang katakanlah di situ bisa PDI Perjuangan bisa terlibat atau tidak, ya kita lihatlah nanti. Oke. Mas Anin, tanggapannya? Iya, yang jelas tadi seperti disampaikan Bang Herrera. Ada sesuatu yang harus direkonsiliasi, kata. Memang iya, memang tidak ada rekonsiliasi. Ini kan kompetisi, kompetisi yang biasa. Istilahnya ya fastabikul khairat lah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semuanya ingin Indonesia lebih baik. Dua-duanya mulia di dalam atau di luar ya? Iya, di luar dan di dalam ya mulia. Tentu dalam konteks ini tadi saya sebutkan berulang kali bahwa yang ingin dibangun Pak Prabowo itu adalah konsensus, mutual understanding. Iya, ini ada yang bisa kita kerjakan bersama-sama dan ini tidak boleh diperdebatkan, misalnya hal-hal yang substansial. Kalau dalam bahasa Mas Mustafa itu hal-hal yang usludiah gitu loh. Yang dasar, yang furu'iyah nggak boleh gitu. Yang furu'iyah ini bisa kita perdebatkan, kita bisa berbeda. Nah, dalam konteks Pak Prabowo misalnya ingin bertemu dengan Bu Megawati, nah itu hal penting. Kenapa? Karena gini, bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan Bu Megawati Pak Prabowo. Pak Prabowo sebenarnya ingin berkumpul bersama Bu Megawati dengan Pak SBY. Bertemu sama berkumpul. Berkumpul bersama Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Kenapa? Karena ada seperti presidensial club begitu. Sehingga nanti kan Pak Prabowo komitmennya adalah meneruskan semua warisan kepemimpinan tidak hanya Pak presiden sebelumnya. Iya, mulai dari Bung Karno sampai dengan Presiden Jokowi. Nah, sekarang yang masih ada dan bisa didengarkan langsung itu adalah Ibu Megawati, Pak SBY, dan nanti ada Pak Jokowi. Dan mereka punya alegasi masing-masing. Nah, dan mereka punya keunggulan masing-masing. Nah, ini kita pengen seperti Amerika begitu, presidennya punya tanggung jawab, mantan presiden punya tanggung jawab berperan ketika mereka tidak lagi jadi presiden. Dan Pak Prabowo itu salah satu yang ingin beliau lakukan, ingin menempatkan para mantan presiden itu seperti punya tugas-tugas khusus begitu untuk peran dalam kehidupan berbangsa dan negara kita. Bang Andreas, singkat terakhir dari Anda menyambung harapan dari Bang Anin. Ya, saya kira tentu setiap presiden dengan rencana dan platform politik yang ingin dikembangkan ke depan, ya saya kira itu sah dan memang harus seperti itu gitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian terjadi pembicaraan di antara partai politik maupun para elit politik itu untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut. Baik. Terima kasih Bang Andreas Hugo Parera, terima kasih Bang Daniel Anzar, Bang Mustafa Narawardaya, juga Bang Pangi Sari. Sehat selalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.